Lelaki itu bernama Johan. Selain bermain game, dia sangat suka mempelajari bela diri. Oleh sebab itu, dia menguasai hampir semua teknik bela diri. Orang bilang dia sangat jago. Setiap kali dia mengikuti pertandingan atau kejuaraan, Johan itu pasti menang sebagai juara satu. Suatu sore, ketika Johan sedang berada di tempat bermain game bersama teman-temannya, ayahnya meneleponnya untuk meminta bantuan mengantarkan pesanan tamu. Setiap hari Johan selalu membantu usaha toko ayahnya. Hingga pada suatu malam, ketika sedang mengantarkan pesanan, Johan tidak sengaja melihat seorang polisi berkelahi dengan penjahat. Nampak polisi itu kewalahan melawan penjahat. Dia segera menanganinya, dan dengan mudah si penjahat dapat dibekuk. Keesokan harinya, berkat aksinya kemarin Johan diundang ke kantor polisi untuk diberikan penghargaan. Setelah mengambil foto, seorang polisi senior bernama Pak Kim menyapanya dan mengajak kenalan sambil ngobrol di kantor. Pak Kim bercerita bahwa sekarang dia kekurangan polisi lapangan. Karena dia jago bela diri, dia ditawari jadi polisi. Cobain saja dulu, siapa tahu cocok, katanya. Johan tertarik, tetapi dia meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah kembali ke toko, Johan memberitahu ayahnya tentang tawaran Pak Kim. Dia mendengar bahwa anaknya ingin menjadi polisi, ayahnya mendukung. Yang penting bisa mengurus diri sendiri. Setelah mendapat izin, keesokan harinya, Johan mulai bergabung dengan divisi pengawasan tahanan kota. Sebelum bertugas, seniornya menjelaskan bahwa tugas divisi mereka adalah mengawasi tahanan kota yang baru saja dibebaskan, agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Setiap tahanan kota telah dipasangi gelang pelacak di kakinya, sehingga mereka dapat memantau pergerakannya. Petugas juga harus mengingatkan setiap tahanan untuk tidak lupa selalu mengisi baterai pada gelang pelacak. Saat mereka memulai tugasnya, setelah berjam-jam mengawasi monitor, ada satu tahanan bernama Amil yang baterai gelangnya rusak. Tetapi ketika Johan menelepon untuk mengingatkannya, teleponnya ditolak. Johan melaporkannya kepada Pak Kim karena dia curiga. Mereka berdua bergegas ke rumah Amil. Saat mereka tiba di lokasi, setelah mengamati kondisi, Johan meminta izin untuk menunggu di luar dekat jendela. Dia punya firasat bahwa tahanan itu akan melarikan diri. Ketika Pak Kim mengetuk pintu, dia mendengar teriakan wanita, kemudian benar saja ada orang yang keluar dari jendela. Dia menggenggam pisau, tetapi Johan dapat dengan mudah melumpuhkannya. Saat melihat Pak Kim memborgol, Johan terkesima melihat keterampilan Pak Kim. Ternyata benar. Jadi polisi itu seru. Keesokan harinya, ada tahanan kota yang terpantau mencurigakan. Dengan semangat Johan langsung lapor, kemudian segera menanganinya. Malam itu, setelah selesai dengan 3 orang temannya, nongkrong sambil makan, Pak Kim bercerita tentang pengalamannya sebagai polisi. Di momen hangat itu, mereka semua memperlakukan Pak Kim seperti saudara sendiri. Saat ingin pulang, tiba-tiba ada laporan, ada tahanan kota bernama Doni yang keluar dari area pengawasan. Saat dicek via tab, karena lokasinya tidak jauh, Pak Kim mengajak Johan dan teman-temannya untuk ikut bersamanya. Sesampainya di dekat lokasi, Johan bergerak melakukan pencarian. Sementara yang lain menunggu di mobil.
Namun tiba-tiba gelang pelacaknya terlepas dan mereka berdua kehilangan jejak. Johan lalu mendapat ide, bagaimana kalau kita cari saja menggunakan drone? Secara kebetulan temannya itu punya. Saat Doni ingin membunuh seseorang saat ia sedang marah-marah, Johan berusaha menenangkannya. Doni malah menyerang Johan. Doni berhasil dilumpuhkan, namun saat Johan lengah, Doni mengancam akan melakukan hal yang nekat. Johan panik saat menelepon saat mengetahui keadaan tersebut. Lin meminta Johan untuk menuruti perkataannya, sesuai dengan instruksinya Pak Kim. Johan bertanya, apakah ada masalah? Sambil menangis, ia berkata bahwa ia malu dan sakit hati, selalu dihina oleh teman-temannya karena ia adalah tahanan kota. Johan kemudian berusaha menenangkannya, ia tahu bahwa Doni lelah, namun bersabarlah, sedikit lagi, jika Doni bersabar dalam menjalani hukumanmu hingga selesai, maka statusmu sebagai tahanan kota akan berakhir, dan Doni akan bisa benar-benar bebas. Setelah ditenangkan, akhirnya ia luluh. Keesokan harinya, Johan terlihat baru saja mengubah gaya rambutnya menjadi lebih rapi. Saat ia berjalan menuju kantor, ia tidak sengaja melihat seorang tahanan kota bernama Gungun sedang menggoda pelayan wanita di toko tersebut. Karena ia memiliki firasat buruk, saat tiba di kantor, Johan terus memantau pergerakan Gungun. Hingga malam harinya pergerakan Gungun mulai mencurigakan. Johan melapor kepada Pak Kim. Seperti dugaannya, ketika Pak Kim menelepon Gungun, teleponnya ditolak. Johan dan Pak Kim pergi ke lokasi Gungun. Saat sampai, karena gelangnya terlepas, mereka berdua berpencar. Di tengah pencarian, Johan teringat bahwa ia pernah melihat Gungun pergi ke salon bibinya, karena salonnya sepi. Ia yakin Gungun pasti akan ke sana. Johan berhasil menyelamatkan si bibi tepat waktu. Keesokan paginya, saat sarapan, Johan bertanya kepada ayahnya perihal pekerjaannya. Kata Johan, apakah pekerjaan ini bisa membuat kita bahagia? Ayahnya menjawab bahwa dalam pekerjaan apapun, intinya bukanlah kebahagiaan melainkan ketulusan. Jika mengerjakannya dengan tulus maka hati pasti akan bahagia. 1 minggu kemudian, Pak Kim dan Johan terlihat mendapatkan tugas khusus untuk mengawasi seorang narapidana bernama Kang Boy yang baru saja bebas dan menjadi tahanan kota. Kang Boy pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur. Di penjara, setelah memasang gelang pelacak di kaki Kang Boy, Pak Kim, Johan dan polisi lainnya mengawalnya pulang. Keesokan harinya saat memantau monitor, Kang Boy tampak bergerak tak terkendali. Johan pergi ke lokasi Kang Boy. Sementara Pak Kim memberikan arahan dari kantor.
Sayangnya, Johan kehilangan jejaknya di tempat parkir mobil. Kang Boim terlihat bertemu dengan seorang pengusaha ilegal. Pengusaha itu menawari Kang Boim pekerjaan membuat film luasai yang akan dijual di situs gelap. Jika tertarik, Kang Boim akan dibayar 2 juta rupiah won atau 23 juta rupiah. Saat mendengar tawaran menggiurkan ini, Kang Boim mau menerimanya. Pada adegan lainnya di kantor, saat Johan kehilangan jejaknya Kang Boim, Pak Kim terus menelepon Kang Boim. Kemudian Johan membenarkan bahwa Kang Boim sedang memesan pecel lele. Akhirnya Pak Kim menutup telepon. Besok pagi di kantor, Johan dan Kim mencoba menganalisis pergerakan Kang Boim kemarin. Karena dia curiga, Johan meminta izin untuk turun ke lapangan untuk memantaunya secara langsung. Lebih baik kita bersiap siaga daripada terlambat. Mendengarnya hal itu, Pak Kim mengizinkannya. Pada petang hari, nampak ada seorang gadis kecil bernama Mimil terlihat berjalan pulang. Namun saat sedang bermain dengan anjing di pinggir jalan, Mimin tiba-tiba diculik. Malam itu, seorang pria karyawan pengusaha ilegal tersebut membawa Kang Boim ke sebuah apartemen kosong, mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan pemain ceweknya, jadi besok Kang Boim akan dapat melakukan syuting film. Pria itu juga mengatakan bahwa ia telah merekrut Liman yang merupakan sesama tahanan kota untuk membantu mengalihkan perhatian polisi. Keesokan harinya saat senja di kantor Kim, ia menerima laporan bahwa Liman kembali bergerak melewati batas area pengawasan karena Johan sedang sibuk memantau Kang Boim di lapangan. Pak Kim yang pergi malam itu di tengah hujan deras. Pak Kim dan rekannya tiba di sebuah gudang. Saat berkeliling mencari Liman, tiba-tiba mendengar suara wanita berteriak. Ketika ingin menolongnya, ternyata mereka terjebak. Di sisi lain, Johan masih terus mengikuti Kang Boim. Saat memasuki ruko, Johan juga terjebak. Meskipun Johan selamat, namun Pak Kim dan rekannya terluka parah. Johan kemudian bergegas menuju apartemen Kang Boim. Kemudian dia mengikuti jejak kaki hingga ke lantai dasar. Di sana ia mendengar suara Mimin yang berteriak minta tolong. Johan berhasil menghajar Kang Boim. Melihat Mimin menangis ketakutan dalam kondisi terluka parah. Johan berusaha menenangkannya, namun ia lengah.
masih ada musuh yang masih menyerangnya. Di rumah sakit, ayah Johan melihat kondisi anaknya terluka parah. Ayahnya sempat syok, namun saat sadar, Johan justru khawatir dengan Mimin. Senior polisi di sana mengatakan bahwa meski Kang Boim berhasil kabur, untungnya Mimin selamat. Sayangnya, Pak Kim saat ini masih menjalani operasi karena mengalami patah tulang. Awalnya, Johan merasa lega, namun saat mengetahui seniornya yang bertugas bersama Pak Kim tewas, ia sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya membaik, Johan diberi penghargaan atas keberaniannya menggagalkan kejahatan. Acara pun berakhir saat Johan ingin pulang. Bibi Mimin datang dan memberikannya hadiah, serta ucapan terima kasih dari Mimin. Bibi sangat berterima kasih kepada Johan karena telah menolong keponakannya. Ia juga mengatakan meski kondisi keponakannya masih sangat tertekan, setiap kali mendengar nama Johan, perlahan ia mulai tenang. Bagi Mimin, Johan adalah pahlawannya. Keesokan harinya, ia sudah berada di rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, Johan teringat saat mengikuti Kang Boim. Ia melihat ada mobil berwarna hitam mencurigakan. Untung saja Johan ingat plat nomornya. Dia yakin itu pasti rekan Kang Boim. Mungkin kalau bisa mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, maka ia dapat menemukan keberadaan Kang Boim. Karena Pak Kim masih dalam perawatan. Johan meminta bantuan dari teman-temannya yang nongkrong. Mendengar hal itu, semua orang bersedia membantu. Keesokan harinya mereka mulai melacak alamat pemilik mobil tersebut. Keesokan harinya, setelah berhasil menemukan lokasi apartemen pemilik mobil, Johan dan teman-temannya mulai bergerak. Saat pengusaha itu keluar, Johan langsung menyergap dan menginterogasinya. Setelah mendapat informasi keberadaan Kang Boim, sore harinya, di rumah. Setelah selesai mengatur strategi, saat Johan dan teman-temannya ingin pergi, ayahnya melarang untuk tidak melakukannya. Ayahnya tak ingin dia membahayakan dirinya lagi. Saat berbicara berdua, dengan sedih Johan menceritakan bahwa Mimin mengalami depresi berat meskipun usianya baru 10 tahun, sekarang penjahat itu masih berkeliaran di luar sana. Siapa lagi yang akan menjadi korban pelecehannya meskipun polisi sedang bergerak mencarinya? Tetapi Johan juga tidak bisa hanya tinggal diam seperti itu. Tolong biarkan pahlawanmu ini pergi ayah. Johan berjanji akan pulang dengan selamat. Melihat tekad anaknya, si ayah akhirnya mengizinkan Johan dan teman-temannya untuk pergi. Setelah menemukan lokasi Kang Boim, Johan meminta masuk ke penginapan Kang Boim sendirian. Saat Kang Boim kabur, Johan menyuruh temannya untuk mengikutinya menggunakan drone.
Setelah berhasil mengalahkan semua preman, Johan bergegas mengejar Kang Boim sesuai dengan instruksi temannya. Sekarang hanya tinggal Kang Boim sendiri. Mereka berdua berhadapan satu lawan satu. Setelah berhasil mengalahkan semua preman, Johan bergegas mengejar Kang Boim sesuai dengan instruksi temannya. Sekarang hanya tinggal Kang Boim sendiri. Mereka berdua berhadapan satu lawan satu. Melihat Johan hampir kalah, temannya membantunya menggunakan drone. Akhirnya Johan menang mengalahkan Kang Boim. Beberapa hari berlalu, setelah berhasil menangkap Kang Boim, Johan dan teman-temannya diundang langsung oleh Presiden Korea untuk diberikan penghargaan. Mimin datang lalu memberinya bunga dan tersenyum. Gadis kecil itu berkata, "Terima kasih pahlawanku." Dia melihat Mimin sudah bisa tersenyum lagi. Johan sangat lega. 1 bulan kemudian, terlihat Johan bukan lagi petugas pembantu. Sekarang dia telah diangkat menjadi petugas polisi resmi. Pagi itu, saat dia sedang mengawasi monitor, tiba-tiba ada salah satu tahanan kota yang pergerakannya mencurigakan. Dengan sigap Johan segera melaporkannya kepada Pak Kim. Keduanya berangkat untuk mengamankan kota.